ini hadirat-Mu. Dipenuhi tempat ini dengan lawatan-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu datang dan pulang dengan berkat-berkat ilahi. Tidak dengan tangan kosong Tuhan. Mereka mengalami jamahan Tuhan pagi hari ini, yang sedang hatinya Tuhan saat ini mengalami kegalutan. Pagi hari ini Tuhan jamah, Tuhan memulihkan hatinya, sehingga hatinya dapat berkata terima kasih Tuhan. Hatinya bisa merasakan jamahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kuasa Tuhan Yesus dipulihkan di jamaah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu menguatkan setiap kami. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Biar kiranya kuasa Roh Kudus saat ini bekerja di antara kami, membuat kami bisa menangkap setiap firman-Mu, dan kami boleh dikuatkan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap baca firman-Mu. Haleluya, amin, puji Tuhan. Baik, shalom, selamat pagi. Ya, saya melihat sepertinya posisinya suka yang di belakang ya. Ibarat Bapak yang mungkin memang di belakang agak hangat ya, di depan ini full AC, jadi terlalu dingin. Tapi saya berharap kita Bapak mau masuk surga jangan pilih duduk di belakang. Amin. Pilihlah bangku yang di depan ya, supaya bisa lebih jelas menikmati zaman Tuhan. Ya enggak saudara, ini hanya sekedar bercanda, karena di surga nanti dimanapun kita berada hadirat Tuhan bisa kita rasakan. Amin. Pagi hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan minggu lalu. Masih ingat ya, judulnya yaitu hidup baru di dalam Yesus. Hidup baru di dalam Yesus ini berbicara bukan rambut kita yang baru ya, potongan rambut yang model badan kita atau baju kita, bukan, tapi bicara mengenai yang pertama. Masih ingat apa? Pola pikir kita yang baru. Jadi hidup baru di dalam Tuhan Yesus bukan nama kita yang baru, ada tambahan depannya, bukan juga model yang tadi saya sebutkan, tapi pola pikir kita harus baru ya. Dan yang kedua adalah perubahan pola hidup ya. Terima kasih Juna. Kita akan lihat dasar firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan 47. Hidup baru di dalam Yesus yaitu perubahan pola hidup. Kita akan lihat dasar firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hidup baru di dalam Tuhan, kita harus mengalami perubahan pola pikir atau mindset kita. Yang kedua, pola hidup kita juga harus diperbaharui Bapak Ibu ya. Kita nanti akan belajar bagaimana kalau hidup kita ini mengalami perubahan baik pola pikir maupun gaya hidup kita. Kita perlu mengalami perubahan pola hidup ya, yaitu hidup bertekun dalam pengajaran dan persekutuan Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita kenal sama Tuhan Yesus, gaya hidup kita ya seperti orang-orang yang gak mengenal Tuhan, mencari kesenangan pribadi, mencari kepuasan pribadi, mengejar sesuatu yang dunia kejar. Dan kita menjadi orang-orang yang kepo zaman yang sekarang ini, ikut-ikutan. Padahal kalau sudah mencapai hal yang serupa dengan apa yang dikejar dunia ini, ya hampa saudara. Nah, yang pertama yang kita perlu perhatikan bahwa pola hidup kita menjadi orang Kristen, orang yang di dalam Tuhan Yesus, harus hidup bertekun dalam pengajaran dan persekutuan.
pengajaran. Firman Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman roh penyesat itu semakin meledak, pengajar-pengajar sesat semakin banyak. Apalagi bahayanya sekarang Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan informasi setiap saat melalui handphone yang ada di tangan Bapak Ibu. Kalau kita nggak jelas pengajaran kita, waduh ini kata-katanya bagus, ada seorang pengajar bagus ini, wah ini cocok dengan pikiranku. Pertama mungkin kita nggak menyadari, ketika kita sudah cocok dengan orang itu saudara, lama-kelamaan kita pola pikir kita akan mulai digeser dan kita nggak menyadari. Ternyata kita sudah menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Adanya pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Kenapa kita perlu hidup bertekun dalam pengajaran dan persekutuan seperti ini Bapak Ibu? Karena percayalah setiap masalah itu selalu ada. Ya, dan hari ini kita dihadapkan dengan kondisi yang nyata, yaitu masalah corona Bapak Ibu, dan semua kena dampaknya. Saya punya abang, kakak yang kemarin tinggal di Jawa Timur. Awal-awal saudara, sebelum pandemi, waduh jualan ini, kalau saya jualan minuman saudara, cincau, itu penghasilannya gede saudara, sampai bisa beli motor. Ketika masa pandemi 50% saudara turunnya, dan dikira 1 tahun selesai, ternyata sampai sekarang belum selesai, terus kena imbas 30%. Dan yang terakhir saudara, hanya berapa puluh ribu aja dipegang tangan. Dia berdoa, dia setia, dia pelayanan Bapak Ibu. Orang Kristen yang setia dalam pelayanan bukan berarti nggak kena dampaknya. Apa yang terjadi? Kakak saya berdoa bersama dengan istri, bertahan berapa bulan, tetapi akhirnya nggak kuat. Karena kalau pulang jualan nggak bawa duit, yang dibawa kayu bakar. Jadi dipoto saudara, sepeda motornya depannya ada seperti tempat lagi, dia bawa balok-balok kayu saudara. Di belakangnya ada gerobak jualan cincau, depannya ada kayu yang malam saudara. Ternyata nggak bisa bertahan lama, dan dia berdoa dan menghubungi saya, tolong doakan saya mau pindah ke Semarang. Dan kemarin pun juga demikian, sudah sampai Semarang saya dikabari, dia ekspektasinya tinggi, nanti di Semarang, kalau di sana kemarin dapat 300 setiap hari, di Semarang kalau saya jual 5.000 per kotak, per gelas, saya hitung estimasinya yaitu 500.000 dapat saya. Semangatlah saudara. Berangkat jam 3 pagi sampai Semarang jam berapa? Jam 10 malam. Naik motor Supra, belakangnya ada gerobak saudara. Kalau setiap ngisi di pom bensin dikira dia jualan, sampai pom bensinnya, orang pom bensin bilang, "Mas beli esnya." Dan abang saya bilang, "Oh enggak, saya baru belanja." Masa belanja dari Jawa Timur saudara bawa ke Jawa Tengah? Kan gak mungkin, ini hanya alasan saja. Sampai tiba di Semarang, waduh saya telepon, wah luar biasa semangatnya, masih punya iman saudara, enggak apa-apa, bagus aja. Tetapi 2 hari dijalani, dia telepon saya, tidak seperti yang saya bayangkan. 500.000 hanya yang saya dapat 50.000. Itu pun aku dikejar-kejar sama Satpol PP. Karena di Semarang ini sudah ternyata limpahan para pasien dari Kota Kudus. Ya, kalau Bapak Ibu menyimakkan, Kota Kudus ini meledak sekali. Masyarakatnya kena pandemi, nggak nampung rumah sakit sana, akhirnya dilimpahkan ke Kota Semarang. Nah, ke Kota Semarang, nah imbasnya saudara, disteril. Makanya banyak orang yang jualan itu di stop saudara. Nah, pas di stop pada seperti itu, kakak saya datang. Ya sudah, saudara nggak bisa kemana-mana. Nah pusing, kemarin dia telepon, gimana ini saudara? David, gimana saya ini? Aku udah berdoa, Tuhan maunya gimana saya ini? Ya sudah mas, sabar aja, doa dulu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kemarin saya dapat informasi, karena kakak saya juga punya skill yang lain, dia reparasi sepeda, ya sepeda balap, sepeda yang mahal-mahal yang harga 40-50 juta. Dan katanya ada seorang bos yang membutuhkan karyawan dan dia mau membutuhkan tenaga, saudara. Kakak saya masuk di situ. Yang informasinya besar gajinya, saudara. Ya puji Tuhan. Kenapa kita perlu bertekun di dalam pengajaran? Kakak saya kuat, karena dia sering kali mengatakan pada saya, firman Tuhan luar biasa, ya pas kena firmannya. Ketika saya mendengarkan bapak-bapak pendeta saya diberkati, saya bisa bayangkan 5 tahun yang lalu kakak saya nggak sekuat itu, saudara. Waduh, kemana-mana. Bahkan kakak saya
berilmu saudara, punya ilmu. Tapi sekarang ini ketika ada masalah yang begitu berat saudara, kakak saya tetap kuat dan dia ngomong, aku hanya bisa datang pada Yesus. Saya katakan luar biasa. Perlunya kita pengajaran firman Tuhan supaya ketika kita menghadapi masa-masa sulit, iman kita nggak goyah. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, oh iya, aku punya masalah, ini dia jawabannya, ini solusinya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 17, Bapak Ibu bisa perhatikan. Caranya bagaimana kita memiliki iman yang kuat? Iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, yang jadi persoalannya Bapak Ibu, bisa digeser sebenarnya, bisa melihat gambarnya ya. Nggak jelas ya. Oke deh, saya rasa ini yang sudah besar ini. Ada seorang gambar, dia mengejar apa ini? Uang. Tidak masalah, kita harus bekerja saudara, untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi jangan sampai kita mengurangi aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan manusia. Allah sudah menciptakan kita dengan segala kriteria, dengan segala aturan. Manusia, manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan, bekerjalah selama berapa hari? 6 hari, 1 hari untuk Tuhan. Tetapi yang terjadi saudara, banyak orang mengatakan 7 hari buat saya kurang. Ada seorang anak Tuhan berkata demikian, Pak, kalau dibilang Pak 7 hari ini kurang Pak buat saya. Saya dalam hati kamu tuh lebih hebat daripada sang penciptamu. Kita manusia dikasih 7 hari, gunakan 6 hari untuk beraktivitas, tapi 1 hari gunakan untuk Tuhan. Tetapi pada perjalanan masanya Bapak Ibu, 1 hari yang minggu ini tidak full buat Tuhan. Gereja mengizinkan untuk Bapak Ibu melanjutkan aktivitas, tidak masalah. Yang terpenting kita tidak lupa kepada Tuhan. Amin. Gambarnya di sini ada orang mencari terus, mengejar terus Bapak Ibu. Tidak apa-apa kita mengejar untuk kebutuhan, tapi jangan sampai kita mencari uang demi keinginan. Kalau namanya keinginan nggak ada rampungnya, nggak ada selesainya, kita nggak akan pernah merasa puas. Katakan kanan kiri, jangan kejar keinginan, tapi kejarlah kebutuhan. Amin. Kebutuhan dan keinginan itu beda. Kalau kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita, kalau keinginan sudah nggak ada selesainya. Sudah punya handphone 1, tambah handphone 2. Sudah punya handphone 2, tambah handphone 3. Sudah punya handphone yang kecil, pengen layar yang gede. Sudah punya yang gede, tambah beli sekalian televisi. Punya pertama sepeda motor, rodanya 2 nggak puas saudara, beli roda 3. Namanya keinginan saudara, perlu kita waspadai. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita lihat ayatnya, Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga apa? Tutup mata, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Anak saya tidak pernah peduli bagaimana caranya bisa makan. Yang penting bangun tidur, buka mata, di meja sudah ada nasi, ada minuman, ada jajanan. Dia nggak pernah sebagai seorang anak bagaimana ya besok pagi aku bangun mikirkan, waduh nanti makannya apa ya, aku sebagai tidak pernah saudara. Dia bangun yang penting ada makan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak, tenang saja, lakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ikuti ketentuan-ketentuan aturan yang dipakai, yang sudah diberikan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa sama Tuhan.
Ini terus mengejar, saudara. Ada orang-orang Kristen yang sudah percaya sama Tuhan, juga tahu firman Tuhan ini, tapi tetap tidak puas, mengejar dan mengejar, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat, mengejar uang juga. Mungkin di sini bukan hanya mengejar uang, kita bisa mungkin mengejar kesenangan dunia, jabatan, ya, sampai lupa keluarga, sampai lupa waktunya makan, sampai lupa waktunya istirahat, sampai lupa kita beribadah, Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini, dia sudah mendapatkan, kalau ini gambarnya diperbesar, orang ini berlari sambil bawa uang, saudara. Tapi dia tetap mau mengejar. Ini yang namanya tadi, saudara, nggak pernah puas. Uangnya sudah banyak padahal ini, dan sampai jatuh-jatuh. Tapi dia tetap terus berlari, mengejar dan mengejar. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena sekali lagi Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya harus pakai intonasi tinggi terus, saudara, karena ini janji Tuhan yang luar biasa. Allah sudah berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya sudah, ngapain kita ngoyo, saudara? Ngapain kita sampai mengorbankan segalanya? Apalagi persekutuan yang indah kita dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan keluarga kita. Saya merenungkan beberapa hari ini, saudara, saya meninggalkan masa kecil bersama Yuda nih. Aduh, terlalu cepat. Saya tanpa Yuda ketahui, isinya ketahui, saya putar video masa dia kecil. Kayaknya terlalu cepat sekali. Saya bersyukur waktu itu saya diberikan waktu bisa bersama dengan Yuda dan anak saya yang kecil, saudara. Ternyata masa itu nggak bisa berlangsung seterusnya. Sudah gede sekarang, saudara. Dulu saya gendong-gendong, saya main kejar-kejaran, saudara. Saya belikan mainan. Dan sekarang, masa mau saya gendong? Masa mau saya mau kejar-kejaran sama dia sudah gede kayak gini, saudara? Jangan sampai Bapak Ibu kita mengejar, padahal apa yang kita miliki sudah ada. Terbuang waktu bersama dengan keluarga, terbuang persekutuan kita dengan Tuhan, karena hanya ngejar setiap keinginan yang gak pernah selesai di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Ini yang selalu saya ingatkan. Kata-kata, salah satu kata-kata Tuhan Yesus dalam doa apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah untuk menghindari orang-orang percaya untuk tidak serakah, untuk tidak tamak, dengan berbagai cara bagaimana aku bisa mengumpulkan banyak uang, banyak materi, sambil tidak menghiraukan keselamatan orang lain, merampas hak orang lain. Yang penting aku kaya, yang penting aku berhasil. Makanya firman Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Supaya apa? Kita bisa konsentrasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan ilahi, saudara. Karena kemarin kita belajar bahwa tujuan kita ada di dalam dunia ini adalah untuk kepentingan membawa, menuntun jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Gambar yang selanjutnya, orang ini, saudara, mengejar, akhirnya sudah mendapat, tapi setelah mendapat dia masih tidak puas, ngejar terus dan tidak menyadari apa yang menjadi impiannya selama ini sudah di tangannya dan dia dikatakan berhasil. Tapi ketika dia berhasil, di end, tamat, saudara. Untuk apa? Segala sesuatu yang kita kejar, tapi pada akhirnya tamat, saudara. Sudah selesai, tidak bisa nikmati. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam Markus pasal 8 ayat 36 dalam terjemahan sehari-hari berkata demikian, pikirkanlah ini, apa gunanya kamu menjadi begitu kaya
sehingga semua harta di dunia ini menjadi milikmu, lalu langsung mati. Ini dalam bahasa sehari-hari, saudara. Tanpa mempunyai hidup yang selama-lamanya. Buat apa Bapak Ibu kita punya segala-galanya? Kebun sawit 100 hektar, alat berat 10 unit, kita punya pabrik emas 3 perusahaan, punya pulau pribadi. Wah, sudah diteken, ini hak milik David Sudahlan. Malamnya saya mati. Nah, nikmati saudara. Tidak ada keuntungan pribadi buat saya kalau saya tidak selamat. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, tidak salah saudara diberkati menjadi orang kaya. Sekali lagi saya katakan, tidak salah kita menjadi orang yang diberkati secara materi, tidak salah. Tetapi ingat Bapak Ibu, pastikan terlebih dahulu kita sudah aman, sudah selamat. Amin. Kayaknya nggak setuju ya? Tidak apa-apa. Sekali lagi Bapak Ibu boleh bekerja, boleh punya banyak harta, punya hotel di Sampit, punya hotel di Kasongan, punya hotel di mana Begendang. Pak, hotel di Begendang siapa yang nginep? Ya pokoknya punya lah, karena uangnya banyak saudara. Punya hotel di mana-mana, silakan, nggak apa-apa. Tapi pastikan dulu bahwa hati saudara, hidup saudara sudah benar dengan Tuhan. Jadi saudara bisa dikatakan sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Wah, senang banget saudara. Hidupnya senang, matinya masuk surga. Siapa yang dia mau? Oh nggak ada, nggak apa-apa, saya mau saudara. Siapa yang mau? Siapa yang nggak mau? Semuanya mau ya. Nah, makanya pada hari ini kita harus belajar bagaimana hidup di dalam Tuhan Yesus. Saya sudah Kristen. Apa yang saya kerjakan? Pola pikir harus berubah. Minggu lalu saya sudah bahas itu. Dan sekarang pola hidup kita, hidup yang bagaimana sih? Hidup yang teguh di dalam pengajaran firman Tuhan dan dalam persekutuan seperti ini. Saya kembali dulu ya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 10 sampai ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mungkin masa sekarang ini memang tidak bisa diterapkan Bapak Ibu untuk kita selalu berkumpul, apalagi ada himbauan untuk kita mengurangi saudara untuk pertemuan seperti ini. Tapi setidaknya hati kita untuk selalu melekat kepada Tuhan. Hari ini kita ibadah, kita menikmati Presiden Worship, menikmati pujian penyembahan. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah dan nanti menonton video saya, bisa tidak muji menyembah Tuhan? Siapa yang waktu mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh atau sambil masak? Sambil tiduran? Seringkali Bapak Ibu ketika ada ibadah online yang dilakukan jemaat apa? Santai sambil makan kacang, satunya nonton televisi, bahkan ada di dapur, ada yang di jalan sambil nyuci motor. Bagaimana kita bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan? Silahkan kita ibadah online di rumah, silahkan, karena kondisinya seperti ini. Tetapi ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Di video ini nggak ada tadi rekaman dari awal, karena memang terlalu besar, nanti nggak bisa saya kirim di WhatsApp Bapak Ibu, hanya firman Tuhan saja. Kalau masih gereja ini kasih kesempatan ibadah, dibuka pintu untuk ibadah, datanglah beribadah. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Loh Pak, ini diperintahkan ada SK-nya, kita dilarang ibadah, jaga jarak Pak, demi kesehatan Pak, makanya saya pilih online. Oke. Tetapi Bapak Ibu juga harus di rumah ya. Jangan sampai ibadah ke gereja karena takut berdekatan, tapi di rumah saudara bisa keluyuran ke mall, bisa ke pasar senggol-senggol saudara, bisa ke acara hajatan mengguyukit bareng, nah sami mawon. Kita harus konsisten. Kalau tidak mau ibadah di gereja karena takut bersentuhan dengan yang lain, jangan ke pasar,
Jangan jalan-jalan ke mall, jangan pergi ke kunjungan-kunjungan yang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Ketika kita hidup baru di dalam Kristus, kita akan menikmati pemeliharaannya yang mengagumkan. Kalau kita mau hidup di dalam Kristus, memiliki pola pikir yang baru, gaya hidup yang baru, kita akan dipelihara Tuhan. Saya rasa ini ayat yang benar-benar terakhir, saya lupa ya, ternyata ada ayat satu lagi. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya apa? Orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan dipelihara. Tidak peduli musim apa, kita akan dipelihara. Jadi ada 13 tanaman pohon cabai, mau saya foto semua nggak masuk, terlalu kecil. Akhirnya saya foto segini saja. Pohon cabai ini saya perlakukan sama, semuanya sama, karena saya punya kasih yang sama terhadap pohon cabai. Saya kasih air siram pagi dan sore, bahkan kadang-kadang isi saya kasih sampai blueberry, saudara. Pemiliknya yang ngasih, jemaat yang ngasih kepada saya, Pak tolong dikasih pupuk, saya kasih pupuk, semuanya tak kasih 3 butir semua, karena bentuknya butiran sudah, 3 butir semua. Sampai pada waktunya saudara, wais, berbuah, seneng nggak? Wah senang, wah puji Tuhan, harga cabai naik, saya nggak perlu ke pasar. Tetapi alangkah kecewanya saya ketika mulai berbuah, warnanya mulai hijau mau kemerahan, itu langsung busuk saudara, nggak bisa dipanen. Pohon-pohon cabai yang besar ini 12 semuanya saudara, ketika sudah mau oren hitam, saya cuma pandang nilai, saya ini sudah nyirami. Sementara yang satu ini saudara, Bapak Ibu saya lihat tadi buahnya hijau, gede-gede, memang jenis cabainya lain saudara. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sebagai pemilik pohon cabai, memberikan waktu, tenaga, biaya yang sama kepada pohon-pohon ini, tapi buahnya yang cuma satu bagus saja, perhatian kita gimana? Yang satu ini atau yang gede-gede ini? Yang mana? Yang satu. Minta maaf, jangan marah sama saya, pemilik dari pohon cabai ini. Cinta saya sekarang pada pohon yang ini, saya abaikan. Saya kasih ini nggak saya kasih, mau ini terserah kamu ini. Soalnya sudah saya tunggu berbulan-bulan nggak menghasilkan saudara. Hanya ngotori saya, hanya nyapu saja sampahnya karena daunnya terus berguguran. Cinta saya, perhatian hanya kepada ini aja. Pagi saya kasih, saya tengok ini, ini kan kamu terserah. Saya kasih ini saudara dan terus berbuah. Artinya apa? Dari pelajaran saya memetik sebuah pengajaran. Kalau kita hidup kita sesuai dengan ketetapan firman Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, pola pikir kita telah diubah, gaya hidup kita diubah, kita akan dipelihara Tuhan. Amin. Kita akan dicintai Tuhan. Kalau Tuhan mencintai kita, wah luar biasa. Seandainya ada kucing yang mau merusak ini, hadapi saya dulu. Ada anjing yang mau merusak tanaman ini, hadapi saya dulu. Ada orang yang mau mencuri ini, hadapi saya dulu. Amin. Bapak Ibu, kalau hidupnya di dalam Kristus, pola pikir benar, gaya hidup benar, Tuhan Yesus yang akan menjadi perisai kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kita akan menjadi biji matanya. Artinya kita akan menjadi perhatian Tuhan. Bukan paksaan, ini adalah pilihan kita. Pilih yang mana? Mau 12 atau yang satu? Saya mau pilih yang satu, yang mau hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri.